selamat datang kembali di rumah Baruso. Masak lagi kita. Hari ini kita akan baking. Bagi Anda pencinta pastry, pasti sudah tidak asing ya. Kalau Anda ke toko kue, pasti banyak pilihan pastry. Tapi biasanya harganya lumayan mahal. Seperti misalnya tuna puff, chicken puff, misalnya begitu ya. Dan hari ini saya ingin membuat sendiri. Untuk kulitnya atau pastry-nya itu kan katanya kalau bikin sendiri ribet. Awalnya saya juga merasa seperti itu katanya gitu ya. Tapi begitu coba memang agak step-stepnya agak panjang tapi hasilnya cukup memuaskan. Jadi saya merasa worth it lah kita bikin sendiri ya. Dan bahan-bahannya ternyata tidak terlalu susah, harganya juga murah. Oke, kita mulai saja. Bahannya yang pertama adalah tepung terigu. Ini pakai protein yang rendah. Saya menggunakan merek Kunci Biru ya, 250 gram. Kemudian saya juga membutuhkan di sini ada butter, cuman 50 gram. Kalau tidak ada butter boleh menggunakan margarin ya, 50 gram. Saya butternya ini menggunakan merek Aus Butter dan ini harganya seperempat Rp9.000. Mungkin sedikit mahal tapi ini sangat aromanya sangat enak sekali, jadi saya senang menggunakan ini. Kemudian saya tambahkan setengah sendok makan gula halus ya. Tetap kita butuh ada rasa manis-manisnya dan sedikit garam, meskipun butternya sudah asin tetap saya tambahkan nanti sedikit saja. Tentunya untuk puff pastry kita membutuhkan ada flake pastry atau juga disebut sebagai coarse fat ya. Dan di sini saya menggunakan merek GB Flake Pastry. Harganya ini 250 gram cuma 7.000 saja. Saya akan menggunakan separuh atau 125 gram. Jadi ukur takarannya adalah setengah dari tepung terigunya ya. Saya pernah menggunakan merek yang lain tapi hasilnya kurang bagus ya. Jadi saya tetap balik ke sini. Biasanya kalau kita beli, bisa sih kita beli yang frozen ya, tapi hasilnya itu kurang memuaskan bagi saya. Oke, kemudian nanti ada air es ya yang kita gunakan kurang lebih 125 ml. Oke, kita mulai ya step-stepnya. Step pertama, kita akan mencampur semua bahan. Ini saya masukkan saja ya, mulai tepungnya, kemudian gula, dan juga butternya. Bentar, saya ambil sendok. Ini tinggal dicampur semua. Saya menggunakan tangan ya, ini tadi sudah cuci tangan kok. Lebih enak kalau pakai tangan. Oke, udah tinggal dicampur. Saya tambahkan sedikit garam saja, sedikit ya. Nanti kalau bingung ukurannya langsung lihat saja ya di deskripsi videonya. Nah, yang butter yang saya gunakan ini baunya harum banget, makanya saya senang dengan merek itu. Dan saya juga menggunakan itu untuk chicken pie. Bagi yang penasaran chicken pie saya bisa cek ya video-video yang lalu. Saya sudah membuat chicken pie dan itu menjadi favorit keluarga saya, kemudian teman-teman. Oke, setelah tercampur semuanya, saya akan tambahkan air. Tadi 125 ml air bertahap ya, air es ya. Ya, sisa airnya. Ya. Kita uleni sampai tercampur rata semuanya. Memang puff pastry ini butuh ketelatenan ya, karena kita harus bolak-balik melipat, kemudian masukkan kulkas dan seterusnya begitu ya, sampai 4 kali. Jadi memang harus sabar dan telaten. Oke, ini adonannya sudah seperti ini. Nah, ini yang pertama. Tapi kita tidak bisa langsung pakai ini ya. Kita biarkan ini set dulu di kulkas sekitar ya 10 sampai 15 menit ya. Dan saya menggunakan plastik wrap.
Kita biarkan ini di kulkas dulu ya, kurang lebih 10-15 menit, baru kita akan campur dengan korsletnya dan mulai proses membuat layernya dengan dilipat di kulkas begitu ya, sampai 4 kali. Oke, saya simpan dulu di kulkas. Oke, ini adonan yang pertama sudah kurang lebih 10 menit ya di kulkas, dan kita akan, ini tahapan yang paling krusial untuk pembuatan puff pastry. Kita keluarkan dulu, dan di sini juga korsletnya ya 125 gram sudah saya menggunakan plastik begini karena saya ingin memipihkannya dan menyesuaikan dengan bentuk dari adonan yang pertama tadi. Oke, korsletnya sudah saya pipihkan ya, dan sekarang ini adonan yang pertama kita buka dulu. Saya akan menaburi tepung di sini. Nah, ukurannya dia harus 2 kali korsletnya ya, karena nanti korsletnya harus dibungkus oleh adonannya ini. Oke, kita pipihkan dulu ya. Nah, setelah itu baru korsletnya kita masukkan ke sini. Oke, kemudian kita tutup semuanya. Oke, begini ya. Nah, yang harus kita lakukan pokoknya ingat 4 4 4 2 2. Nah, 4 4 2 2 ya. Yang kita lakukan pertama adalah melipat. Kita pipihkan dulu. Nanti kita lipat 4 kali. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, lipatannya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, begini ya. Jadi ini yang pertama, lipatan yang pertama 4. Kita simpan terlebih dahulu di kulkas 15 menit. Ya, baru kemudian kita lipat lagi 4 kali seperti tadi. 15 menit lagi ditaruh di kulkas. Oke, saya simpan dulu ini di kulkas selama 15 menit. Sudah 15 menit, ini masih yang lipatan 4 yang pertama ya. Kita akan lanjutkan masih di lipatan 4 yang kedua. Oke, 1, 2, 3, 4. Saya simpan kembali ya di kulkas 15 menit. Setelah itu kita akan memulai dengan lipatan yang 2 lipat ya. Oke. Sekarang kita tiba di proses yang ketiga ya. Untuk kali ini karena sudah 4 kali lipatan dan 2 kali, sekarang kita akan menggunakan 2 lipatan sama seperti tadi, 2 kali ya. Nanti hasil akhirnya terlihat layer-layer begitu. Untuk satu resep ini 1/4 mungkin bisa jadi 8 ini ya, 8 tuna puff. Oke, sekarang
1, 2. Begini saja. Ya. Oke. Kita simpan kembali. Satu kali lagi ya. 15 menit di kulkas. Sudah yang ketiga, kurang satu lagi ya. Kita akan gulung. Oke. Nah, nanti isiannya terserah Anda. Anda mau kasih isian tuna puff, chicken curry, kasih sosis, atau bikin ini ya, kosang keju. Nah, macam-macam. Yang penting adonan dasarnya ini sudah enak. Oke, yang terakhir 15 menit ya. Puff pastry kita sudah siap. Oke. Nah, saya akan tunjukkan ya layernya. Saya akan potong. Nah, di sini mungkin kurang jelas ya di kamera, tapi kalau di sini kelihatan layer-layernya ya. Nanti kita akan gunakan ini, dan hari ini saya ingin membuat tuna puff ya. Kalau Anda pingin yang lainnya juga boleh, tinggal mengkombinasikan isiannya apa saja.